Teman-teman udah pelajari tentang to-do, operasi-operasi to-do, to data, dengan statement getX. Sekarang kita akan coba konekkan dengan data yang bersumber dari API. Kita akan gunakan API public dari free2game. Teman-teman bisa kunjungi web free2game.com/api-doc. Di sini ada beberapa endpoint API yang teman-teman bisa gunakan. Kita akan gunakan yang ini, live game list. Teman-teman boleh copy, buka di tab baru, paste, coba enter. Dia akan muncul datanya. Terus dari data item ini kita akan jadikan model, teman-teman boleh copy dari salah satu objeknya. Terus teman-teman buka tab quicktype.io, paste di sini, ini nama kelasnya misalkan game. Terus teman-teman buka di option, pilih bahasanya adalah bahasa Dart. Kemudian sini untuk opsinya pilih no safety atau teman-teman bisa pakai yang lain, boleh. Terus kita copy yang kelasnya aja di sini, kelas game sampai penutup kelasnya. Copy. Sekarang terus teman-teman bikin project Flutter baru pakai template yang empty application. Teman-teman tambahkan dulu package get sama HTTP. Selanjutnya teman-teman di sini bikin folder, kita kasih namanya model, terus bikin file namanya game.dat. Kita pastekan di sini yang di copy dari app quicktime.io. Save. Selanjutnya teman-teman bikin lagi folder di sini misalkan namanya source, terus bikin file namanya game source.dat. Selanjutnya teman-teman bikin kelas game source, terus bikin satu metode static, tipenya future list game. Jadi data yang akan di-return adalah list game, enter. Kita kasih nama misalkan get live game. Kayak gitu. Synchronous, kemudian import dulu HTTP-nya, HTTP, http, final response await http.get. Metodenya pakai get, URL-nya yang tadi kita copy dulu. Kita pisahkan di sini pakai string URL, bungkus menggunakan string, boleh kutip 1, boleh kutip 2, boleh pakai yang triple. Terus URL ini kita harus parsing ke bentuk URI.parse, masukkan URL. Selanjutnya kita akan cek dulu responnya apakah berhasil atau tidak ketika nge-get API. Teman-teman bisa cek ke free2game.doc. Paling bawah di sini ada respon, kodenya itu 200, 404, 500. Untuk sukses kodenya 200, selain itu berarti gagal. Berarti untuk ngecek apakah sukses atau gagal, teman-teman bisa cek menggunakan status code. Respon.status code sama dengan 200, oh berarti berhasil nih kalau 200. Nah, kalau berhasil, kita akan ambil dulu data respon bodinya atau data ininya nih. Nah, ini dia diawali dengan kurung siku berarti array atau data list. Jadi kita bikin di sini boleh teman-teman final, boleh list. Listnya list dinamis karena kebacanya sebagai dinamis untuk elemennya. Kita kasih nama misalkan res body di sini, res body sama dengan kemudian response.body, dia masih dalam bentuk string JSON. Jadi kita harus di-code dulu menjadi data yang aslinya itu data list, bukan lagi string. Menggunakan JSON.decode, ini sama-sama juga kalau untuk penggunaannya. Yang pertama ada fungsi JSON decode, dia dari .convert atau teman-teman bisa pakai yang disatukan JSON decode, dia juga sama dari .convert. Kemudian masukkan respon bodinya. Nah, dia sudah di-decode menjadi list dynamic. Selanjutnya kita akan ubah ke bentuk list game. Untuk merubah menjadi list game, res body di sini kita akan lakukan mapping untuk merubah setiap elemen. Map ini dia iterable, jadi kita harus kembalikan lagi ke list menggunakan fungsi tulis di akhirnya. Untuk setiap elemen dia masih dalam bentuk dinamis. Jadi kita akan ubah dulu ke bentuk map karena di sini sebetulnya udah dalam bentuk map. Tapi dia tidak bisa mengenali secara langsung di dalam typing code-nya. Tapi ketika ngebaca compiler dia bisa ngebaca dia adalah map.
Kita lakukan casting sama seperti list from di video sebelumnya. Di sini tipenya adalah map. Map from, masukkan itu elemennya. Baru kita ubah dari map ini menjadi model game. Game.from.json, masukkan map from. Kayak gini. Nah, teman-teman boleh langsung di return. Boleh langsung juga dibungkus dulu pakai variable list game. Kayak gini, games sama dengan gitu ya. Terus baru ini yang di return. Bebas. Misalkan kita pakai return langsung. Selanjutnya kalau else gimana? Kalau error itu, kalau error misalnya kita return kosong aja, return no gitu. Terus kita ubah sedikit di tipenya list game, jadi listnya yang null. Kalau null berarti ada masalah. Entah itu masalahnya di null, tapi entah juga masalahnya itu bukan di null. Ternyata masalahnya di koneksi, ada di teknisnya. Entah itu di koneksinya lambat, tidak stabil, atau tidak ada koneksi gitu ya. Nah, maka termasuk juga ketika proses JSON decode itu juga ada masalah. Ternyata respon bodinya itu bukan list tapi map. Di sini kita masuknya ke list ya, berarti ada eh, format exception gitu. Nah, kita akan bungkus segala hal yang berdampak mengakibatkan error dari final response HTTP GET sampai else-nya. Kita cut dulu. Blok menggunakan try catch. Masukkan blok kode yang memungkinkan error di dalam try, terus kita handle di dalam catch. Untuk handle di dalam catch, kita cukup return null saja di sini. Termasuk kita akan cek juga nilai errornya itu karena apa. Print kan di sini. E-nya, e.toString atau boleh E aja. Oke, sudah kayak gini. Untuk kode source-nya. Next, bikin controllernya. Kita bikin new folder, controllers, bikin file, live, misalkan live game, kita fokus ke live gamenya, atau teman-teman boleh umum pakai game controller gitu. Di sini kita fokus di live game controller, class live game controller, extend ke getX controller. Selanjutnya bikin final games sama dengan underscore game sama dengan list model game import.obs. Kemudian bikin getternya list game kayak gini. Kemudian game get dulu return underscore games. Next bikin event untuk nge-fetch-nya. Fetch live game untuk ambil datanya. Di sini kita eksekusi dari source game source dot get live game, jadi kena synchronous, hasilnya di await ke variabel list, misalkan list dengan await. Terus dari list dimasukkan ke game atau teman-teman bisa langsung ke sini. Tapi kan di sini ada data nulnya, jadi lebih baik kita cek dulu di sini. Kalau ternyata listnya itu error kosong sama dengan nol, ya berarti ada masalah, gitu ya. Sekaligus kita akan tambahkan statusnya di sini. Untuk statusnya kita pisahkan di sini pakai variabel baru final underscore status sama dengan string kosong ini sebagai inisialnya .obs, bikin getternya status return underscore status value, kemudian untuk setternya set status string and copy paste sama dengan n. Nah, di sini kalau listnya kosong, kita akan update nilai status, dia akan menjadi something went wrong kayak gini. Terus kita stop return, tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata listnya ada minimal satu data, kita akan masukkan ke games. Score games.value
sama dengan list kayak gini. Sekarang kita tampilin ke main dulu untuk page-nya. Sorry, page-nya belum dibikin, bikin dulu berarti page, bikin file, live game page, stf, live game page, scaffold, bar, title, live game, center, body, list view. Oke, panggil halaman ini sorry ada underscore-nya. Oke, save. Ke main, scaffold ganti sama live game. Sorry, di sini live game page, live game page. Oke, teman-teman boleh running dulu. Saya running di window. Oke, di sini udah muncul. Kemudian kita akan panggil dulu di sini di init bikin objek dari live game controller get put live game controller dot fetch live games. Fokus pakai OBX. Kita akan cek statusnya dulu. Kalau status live game controller dot status sama dengan kosong, berarti inisial, kita return atau misalnya, oh ya betul, kosong berarti inisial itu kosong aja, size box string. Kalau statusnya loading, kita belum terapin loading controller lagi. Di sini kita update nilai status menjadi loading. Kalau di sini something went wrong, terus kalau sukses status sama dengan sukses. Oke, save. Nah, berarti di sini loading. Terus cek ketika error, kita bisa cek menggunakan tidak sama dengan sukses, gitu ya. Berarti error. Kita tampilkan di sini kalau loadingnya dulu center, child, circular, background, progress indikator. Kalau ini center, child text. Nah, message errornya kita ambil dari status ini. Jadi tergantung respon errornya karena apa. Nah, untuk yang defaultnya dia adalah sukses. Berarti return list view. Di sini kita akan pakai grid view builder. Ambil dulu datanya list game sama dengan list dari live game controller game. Sorry, ini harusnya game. Oh ya, kurang S. Save games.
Selanjutnya di sini kita akan cek lagi apakah dia kosong atau tidak sebelum tampilkan. Jadi cek lagi kalau gamesnya adalah kosong, copy yang di sini, paste, kasih nilai empty, constant. Tapi kalau nggak kosong ya lanjutkan ke bawahnya. Item count, games.length. Grid diligitnya kita pakai sleeper grid diligit yang fix cross axis count, jumlahnya 2 ke samping atau kolomnya. Spacingnya kita kasih 2 sama spacing yang crossnya 2 konstan. Untuk ukuran item kita jadikan rasionya default 1, jadi sama rata antara lebar dan tinggi. Item builder. Nah, di sini kita akan tampilkan image-nya. Untuk image-nya, teman-teman bisa pakai image network. Tapi kita akan pakai package, nama dulu package-nya namanya adalah extended image. Karena di extended image ada sudah include di sana pengecekan ketika error, ketika loading gitu. Return, sorry, ini return extended image. Kita coba import dulu. Extended image network. URL-nya kita bikin objek dari game berarti game sama dengan games index. URL game dot pakai thumbnail. Nah ini. Kemudian feed-nya box feed cover. Oke, kita coba save. Coba restart sekarang. Loading, nah udah muncul. Jadi udah ke get ya. Jadi kayak gitu. Untuk alurnya itu jadi pada saat inisial page ini kita mengeksekusi event fetch live game. Di dalam fetch live game kita merubah status menjadi loading. Makanya tadi di tengah-tengah itu ada loading dulu. Kemudian kita melakukan request ke game source get live game dengan URL-nya ini. Dan ternyata responnya adalah sukses. Kita modifikasi setiap listnya menjadi list game, returnkan kembali ke sini. Dicek dulu apakah null tidak, ternyata sukses berarti tidak null. Masuk ke sini, ubah list menjadi sukses, dan agar ditampilkan menjadi sukses itu agar di sininya ditampilkan ini grid view builder. Nah, terus termasuk datanya juga dimasukkan ke games. Kayak gitu. Dan akhirnya ditampilkan ke UI. Kayak gini. Kalau untuk yang loading per image itu dia sumbernya dari extended image. Jadi ada include ngeloadnya dulu. Berbeda dengan yang circular progress indicator center, itu kita yang bikin di tengah-tengah biasanya. Ketika halaman pertama kali dibuka. Oke, kita coba lagi lihat ketika awalnya. Nah, loading dulu tengah, baru ditampilkan di sini. Kalau sukses ya. Sekarang kalau gagal, teman-teman bisa ceknya itu, misalkan kita matikan di sini internetnya. Terus kita coba restart lagi. Nah, muncul something went wrong. Jadi, ketika mengeksekusi game source, di sini ada error nih. Dia masuknya ke cache. Dan kalau teman-teman lihat ke konsol, muncul client exception with socket exception. Jadi, kita nggak bisa ngeakses ke host ini. Karena terjadi socket exception. Biasanya socket exception itu antara URL-nya tidak bisa diakses atau internet kita yang mati atau sedang bermasalah koneksi internetnya gitu. Ini munculnya dari sini print X. Sehingga pas di bagian controller dia dicek list sama dengan nol ya nol dan ini muncul statusnya. Untuk pesan yang ditampilkan ke UI berdasarkan di sini. Teman-teman bisa juga cek dengan yang lain. Misalkan sini jadi valid, terus nanti teman-teman ganti message errornya di UI kayak apa gitu.
Bisa juga berdasarkan errornya, tapi perlu em, struktur pattern yang tertentu kayak misalkan clean arsitektur atau apa gitu biar bikin skema data return data success-nya itu lebih terstruktur, lebih jelas. Kita harus tampilkan terus message-nya kayak gimana gitu, ada aturan-aturan tertentu. Tapi kalau untuk simpelnya kayak gini, kalau kita nyalakan lagi, dia akan jalan lagi gitu, akan aman. Kita coba konekkan dulu. Oke, udah connect, kita coba restart. Nah, udah jalan lagi, kayak gitu.